illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Direktur Pelayanan Luar Negeri Bapak Kiai Haji Subhan Khalid LCMA selaku narasumber kita di pagi hari ini, sesi pertama di hari kedua. Yang terhormat Ketua Jati Jaringan Alumni Timur Tengah Bapak Kiai Haji Raufi beserta pengurus. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakilinya pada saat ini. Yang terhormat para asatidzah, para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini di hari kedua acara sertifikasi pembimbing manasik haji profesional bekerjasama Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jaringan alumni Timur Tengah Indonesia akan kita segera awali. Untuk itu, sebelum kita mengenal siapa narasumber kita pagi hari ini dan masuk kepada sesi kita di acara hari ini pagi ini adalah Taklimatul Hajj ataupun kebijakan penyelenggaraan ataupun pelayanan haji di Arab Saudi dan Taklimatul Hajj yang akan disampaikan oleh Direktur Luar Negeri Kiai Haji Subhan Khalid LCMA. Sebelumnya saya mengenalkan beliau. Mari kita awali pagi ini dengan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua dan kita dapat menyelesaikan program kita dari awal sampai akhir. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Mau dipin lagi. Syaratal ladzina. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan siapa narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Direktur Luar Negeri dari Dirjen Penyelenggara Haji Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nama beliau lengkap adalah Kiai Haji Subhan Khalid LCMA. Beliau lahir Purworejo 11 bulan 1 1973. Berarti baru kemarin beliau ulang tahun. Panjang umur Pak Direktur. Amin. Sehat selalu. Jabatan beliau adalah pada saat ini Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat beliau adalah Perumahan Duren Jaya, Jalan Akasia 5, nomor 170 Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pendidikan beliau sungguh banyak sekali. Ini mohon izin Pak Direktur, tidak saya sebutkan semua, tapi nanti akan saya sampaikan ke peserta. Pada saat ini beliau adalah sebelumnya Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi, Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Kasubdit Akomodasi dan Catering Haji, Kasubdit Transportasi Haji, dan pada saat ini beliau adalah Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Untuk itu, dengan tidak mengurangi kualitas waktu kita pada pagi hari ini, kita akan segera awali dan kita akan berikan kesempatan untuk Pak Direktur menyampaikan tentang kebijakan pelayanan haji di Arab Saudi dan Taklimatul Hajj untuk seluruh peserta sertifikasi pembimbing manasik haji profesional bekerjasama dengan jaringan alumni Timur Tengah Indonesia. Untuk itu, kepada
Pak Direktur, Bapak G. Haji Subhan Khalid LCMA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nyai, Bu Moderator, para peserta sertifikasi minal asatidz wad dakatir wal quyuh. Pelayanan haji dan umrah di masa pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya dapat bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian, meski mimbaid, meski melalui dunia maya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahim kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan Ta'limatul Hajj. Naskah aslinya sudah saya kirimkan, mudah-mudahan sudah diterima semua oleh para peserta. Untuk bisa dibaca-baca, dan mungkin seperempat jam ke depan para peserta kalau sudah baca sudah tidak perlu lagi mendengarkan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan. Karena ini pesertanya ini luar biasa. Apa itu kalau diterjemahkan itu? Syabakat Mutakharriji Syarqil Ausat gitu ya Pak Ustadz ya? Tuh. Harus ada syabakatnya itu kan, biar ada jaringannya gitu. Nah, pemerintah Arab Saudi tentu di dalam menyelenggarakan ibadah haji itu menyiapkan sebuah pedoman atau ya juknis lah ya, yang itu menjadi semacam kitab suci bagi para penyelenggara ibadah haji baik di dalam negeri Arab Saudi maupun di seluruh dunia termasuk Indonesia. Itu nomenklaturnya At-Ta'limat Al-Munazzamah li Syu'unil Hajj, atau biasa diringkas menjadi Ta'limatul Hajj. Nah, ini ada beberapa slide yang saya coba ringkas dari naskah yang sudah saya sampaikan itu. Pedoman ini sifatnya tahunan. Di setiap tahun ada pedoman baru yang secara umum sebenarnya tidak ada perubahan. Perubahan-perubahan itu pada poin-poin yang memang harus mengikuti perubahan tahun berjalan. Yang pertama, bahwa setiap negara atau setiap misi haji yang mengirimkan jamaah dalam jumlah besar terutama itu harus melakukan koordinasi dengan Hay'atut Tayron Al-Madani atau GACA, General Authority of Civil Aviation, semacam angkasa puranya kita lah gitu ya. Itu untuk mengurus slot jadwal penerbangan. Kenapa? Karena dari sinilah seluruh rangkaian kegiatan itu bermula. Kalau tanpa jadwal ini, rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan itu praktis hanya menunggu saja, karena tahapannya berdasarkan pada slot yang sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kita tahu bahwa jamaah kita pada tahun 2019 sebanyak 511 kloter, kemudian mendapatkan tambahan 10.000 yang akhirnya menjadi 529 kloter. Maka kita perlu ada 1.058 slot untuk landing dan take off kembali ke tanah air. Nah, ini kalau tidak jauh-jauh hari kita persiapkan, maka tentu kita akan kerepotan mendapatkan slot yang per harinya rata-rata penerbangan kita antara 15 sampai 22 kloter. Lalu kemudian yang kedua, misi haji juga harus menyiapkan petugas. Ini yang sudah biasa kita lakukan. Jadi petugas-petugas yang kita siapkan itu memang sudah berdasarkan pada Ta'limatul Hajj, dan jumlahnya juga sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sesuai dengan
kuota yang diberikan baik untuk petugas kloter maupun petugas non kloter. Nah, lalu kemudian berikutnya kedatangan dan keberangkatan itu harus satu rute. Ini efektif sejak tahun 2016. Karena sebelumnya itu jamaah kita karena keterbatasan Bandara Madinah itu masih banyak kloter yang mendarat di Jeddah lalu kembalinya juga melalui Jeddah. Tapi setelah 2016 Bandara Madinah itu diresmikan dan sudah bisa menampung seluruh kebutuhan untuk landing dan take off, maka rute itu kemudian dibuat menjadi satu. Di gelombang satu itu yang mendarat di Madinah, maka dia harus pulang melalui Jeddah, dan sebaliknya pada gelombang 2 mendarat di Jeddah maka dia harus kembali melalui Madinah. Tidak boleh lagi ada sudah berada di Madinah lalu pulangnya melalui Jeddah pada gelombang kedua. Nih, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan pendirian klinik kesehatan haji. Nah, ini kita hanya diizinkan hanya buat di Mekah dan di Madinah saja, sedangkan di Masyair kita tidak diizinkan, dan kita juga dibatasi hanya boleh beroperasi 1 Syawal sampai dengan 30 Muharram, dan hanya boleh untuk melayani pasien jamaah haji. Jadi mohon maaf memang kalau kebetulan ada masyarakat kita di musim haji yang berdatangan ke klinik haji lalu tidak mendapatkan layanan semestinya karena memang kita dilarang. Kalau ketahuan itu klinik itu langsung bisa ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, lalu kemudian ambulan itu harus mendapatkan tasrih dari bulan sabit. Nah, kita memerlukan ambulan yang cukup besar mengingat bahwa profil jamaah kita setiap tahun itu lebih dari 60% itu berusia di atas 50 tahun. Bahkan untuk yang 2020 kemarin saja ketika kita metani ya, kita mencoba melihat profil jamaah itu karena terkait dengan ketentuan umroh yang dibatasi usia, itu jumlah jemaah yang di bawah 50 tahun itu hanya 58.000 dari 221.000. Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi para peserta sekalian yang menjadi para pembimbing ibadah. Itu tentu yang pertama ini normatif, dilarang melakukan provokasi, mencetak, membagi-bagikan selebaran atau gambar-gambar yang tidak senonoh lah gitu ya. Dan ini di tanah air kita kan menjadi sebuah kebiasaan di mana-mana ada sekerumunan orang, ada perkumpulan orang, maka di situ pula ada orang yang lalu membagi-bagikan selebaran, jual mobil, jual makanan dan lain sebagainya, termasuk promosi obat kuat. Nah, ini yang juga seru juga ini. Nah, lalu kemudian tentu dilarang juga untuk berkumpul-kumpul untuk kampanye dan lain sebagainya. Kemudian dilarang melakukan doa bersama, mengeraskan suara dan melakukan ritual di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini tentu para peserta sekalian sudah tahu bab ini. Lalu kemudian dilarang mengambil gambar, foto dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ayat lama lah ya. Ayatnya tidak dinasakh, tetapi prakteknya sudah dinasakh dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, kalau 10-15 tahun yang lalu berangkat atau berada di Arab Saudi, khususnya di Haramain, itu kalau mau masuk ke masjid akan ada sweeping kamera. Kamera dilarang dibawa. Nah, lalu kalau ketahuan membawa, ya minimal filmnya itu akan dicabut. Kalau apes-apesnya ya semua kameranya disita. Tapi sekarang ayatnya ini masih ada, tetapi justru kalau kita datang ke dalam masjid ke itu, sama askari malah ditawarin, sini saya fotoin gitu kan. Jadi, ayatnya masih ada, tetapi pelaksanaannya sudah berubah. Lalu narkoba jelas ya. Nah, kemudian ada wanita yang sama dengan atau kurang dari 45 tahun wajib disertai mahram. Nah, ini kalau
untuk konteks kita karena jamaah kita reguler, soal mahram ini sudah tidak menjadi masalah lagi, dan di samping juga profil jamaah kita mayoritas di atas 45 tahun. Nggak tahu ini Saudi ini menetapkan 45 tahun ini apa karena kalau udah 45 tahun itu sudah dianggap expire atau gimana, nggak tahu, padahal jamaah kita itu 50 tahun masih kinis-kinis ya Bu Nyai ya? Iya, ya beruntung lah gitu, udah nggak pakai mahram lagi. Kita lanjut. Nah ini pemerintah Arab Saudi di dalam melaksanakan pelayanan ibadah haji ini membentuk lembaga-lembaga sebagai pelaksana teknis atau pelaksana lapangan di dalam melayani jemaah haji dari seluruh dunia. Nah 5 lembaga ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bermuamalah, kita harus berkoordinasi dengan mereka. Yang pertama adalah ada Maktab Wukala Al-Muwahhad. Ini adalah sebuah lembaga yang memang diberikan tugas untuk memberikan layanan penyambutan di pintu-pintu masuk Arab Saudi, baik darat, laut maupun udara. Nah ini mereka pula yang kemudian memberikan layanan di bandara kita, di bandara di Jeddah maupun di Madinah. Ketika jamaah itu keluar dari imigrasi, kemudian mengambil bagasi, lalu bagasi itu diperiksa di bea cukai. Nah setelah bea cukai itu kemudian koper-koper bagasi itu akan diangkut oleh tenaga-tenaga yang disiapkan oleh Maktab Wukala itu. Jadi bagus sekalian kalau membawa rombongan jamaah, nanti agar mereka setelah di imigrasi itu mengambil barangnya sendiri-sendiri untuk diperiksa di bea cukai, dipertanggungjawabkan di bea cukai. Nah yang seringkali kita temukan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ketika jamaah sudah dari imigrasi langsung keluar, entah karena tidak tahu atau karena sengaja, lalu kemudian ketika diperiksa di bea cukai, itu kan teman-teman kita yang mengangkut barang itu dari dari tempat bagasi itu, lalu kemudian ditemukan ada beberapa benda yang mencurigakan menurut X-ray. Nah, sehingga harus dibongkar paksa dan kita harus menjadi saksi pembongkaran itu. Nah, ternyata memang ditemukan di dalam koper itu ada rokok yang dalam jumlah yang sangat besar, obat kuat, dan ini sering sekali menjadi berita nasional gitu ya. Nah, sebenarnya rokok dan obat kuat itu tidak dilarang, yang dilarang itu jumlahnya. Nah, kalau sudah 2 koper itu kan mau jualan. Nah, kalau jualan tentu ada mekanismenya, bukan dititipkan kepada jamaah, kira-kira begitulah. Nah, oleh karena itu maka masing-masing jamaah harus mengambil bagasi itu sendiri-sendiri, lalu dipertanggungjawabkan di depan bea cukai. Nah, setelah itu baru akan diangkut oleh tenaga yang disiapkan oleh Maktab Wukala. Nah, setelah bea cukai itu kemudian akan ada counter-counter di luar itu yang dijaga atau dilayani oleh petugas dengan seragam yang biasanya pakai rompi ya. Nah, itulah mereka petugas dari Maktab Wukala Al-Muwahhad. Ya. Lalu kedua, di Madinah itu ada Muassasah Al-Adillah. Jadi mereka yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan layanan lapangan kepada jemaah haji dari seluruh dunia. Nah, di Muassasah itu ada Maktab Su'un Al-Indonesia. Itu yang biasa melayani kita. Nah, nanti semua paspor itu akan disimpan oleh Maktab Muassasah Al-Adillah ini, dan biasanya di hari kedua atau ketiga semua petugas kloter diminta untuk merujuk ke Adillah untuk menyusun kembali paspor-paspor yang sudah diterima oleh Muassasah Al-Adillah. Maksudnya apa? Ketika jamaah mendarat di Bandara Madinah, itu begitu keluar dari dalam itu langsung masuk bis sesuai dengan kedatangannya, bukan sesuai dengan rombongannya. Jadi akan bercampur baur itu. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3 itu tidak bisa ditata di bandara itu, tetapi siapa yang keluar duluan itulah yang masuk bis pertama. Nah, disitulah paspor dikumpulkan dengan percampuran yang tidak sesuai dengan yang kita siapkan. Nah, oleh karena itu maka di hari kedua atau ketiga petugas kloter harus merujuk ke Muassasah Adillah untuk menyusun kembali
paspor itu sesuai dengan rombongannya masing-masing. Karena nanti ketika perpindahan dari Madinah menuju ke Mekah, itu akan disusun berdasarkan rombongan yang sudah disiapkan. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh petugas kloter, maka itu akan sangat mengganggu pemberangkatan ke Mekah. Karena pasti nanti akan terjadi miss, orangnya ada, paspornya nggak ada, paspornya ada, orangnya nggak ada. Sehingga membutuhkan waktu lama untuk merekonfigurasi kembali penyusunan rombongan itu di halaman yang mestinya sudah tinggal berangkat. Nah, dan urusan-urusan lain, ada jemaah meninggal, jemaah sakit, jemaah hilang, dan lain sebagainya, harus berkoordinasi dengan Muassasah Al-Adillah. Lalu kemudian di Mekah itu ada Muassasah Tawafah, atau nomenklatur lengkapnya itu Al-Muassasah Al-Ahliyah Limutawwifi Hujjat Dual Janub Syarqi Asia. Untuk kita, kalau untuk Afrika ya Afrika, untuk Eropa ya Eropa, dan seterusnya. Nah, ini karena semua jamaah di Mekah ini berkumpul di satu waktu yang sama, maka kemudian muassasah ini membentuk pelaksana teknis yang lebih kecil yang disebut dengan maktab. Nah, untuk jamaah kita itu dilayani maktab 1 sampai 73. Nah, maktab ini sebagai kepanjangan dari muassasah, berikan layanan lapangan kepada jamaah kita sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan rata-rata untuk satu maktab itu 7 kloter lah. Jadi 7 ketua kloter itu harus berkoordinasi dengan maktab yang menaunginya untuk semua urusan. Nah, lalu kemudian yang keempat itu ada namanya Nagabah Al-Ammah Lisayyarat, atau semacam organda lah gitu ya. Itu dia lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan seluruh angkutan jemaah haji antar kota, mulai dari bandara sampai kembali ke bandara lagi. Nah, lalu kemudian yang terakhir ada Maktab Zamazimah, atau kantor yang diberi tugas untuk menyiapkan air zam-zam bagi jemaah haji. Nah, maktab ini setiap hari akan membagikan air zam-zam ke setiap hotel-hotel jamaah haji, yang setiap jamaah itu diberikan jatah 1 liter per hari selama tinggal di Mekah. Jadi kalau kita tinggal 25 hari, berarti setiap jamaah itu punya hak dibagikan 25 liter dalam masa tinggal itu. Nah, kalau kita lihat pagi-pagi ada truk yang mengangkut galon-galon warna biru laut, biru telur asin, nah itulah zam-zam yang dibagikan kepada jamaah haji di hotel-hotel itu. Karena galonnya itu galon 20 literan, maka akan dihitung berdasarkan jumlah jamaah. Jadi 1 galon itu untuk 20 orang. Kalau 1000 berarti ada 50 galon yang dibagikan di sana. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ini kewajiban membayar rusum. Nah, kalau teman-teman semua pasti tahu itu rusum, apalagi yang biasa terjun bebas ya, itu ada 2 cek, satu ceknya cek khadamat amah, yang kedua cek nagabah, cek angkutannya gitu. Jadi sebesar 1.520,4 real yang dibagi 2, itu untuk angkutan itu 896,7, dan untuk layanan umumnya 623,7. Lalu kemudian yang berikutnya adalah petugas PPIH harus dilengkapi dengan ID card dan kartu petugas dari misi haji. Saya yakin nih para peserta sekalian sudah tahu tentang ini, pentingnya ini, sehingga dululah pengalaman waktu masih pada terjun bebas itu suka pinjam kartu ini kan untuk kemana-mana gitu ya. Jadi itu betapa pentingnya ID card itu lebih manjur, lebih sakti ketimbang kartu diplomatik untuk musim haji. Baik kartu diplomat itu masuk ke gedung masih akan ditanya sama satpam ya, sama bawab di situ. Tapi kalau menggunakan ID card PPIH haji itu alatullah gitu, apalagi pakai seragam. Nah, lalu kemudian yang ke-12 ini menjadi sangat penting, bahwa semua peningkatan layanan kalau ingin melakukan apapun di luar layanan dasar, maka harus melalui muassasah. Nah, ini betapa muassasah itu diberikan kewenangan yang luar biasa, mau ziarah kemana saja, mau bikin acara apa saja,
Kalau tidak sepengetahuan dia, pasti akan dilaporkan oleh dia. Tapi kalau sepengetahuan dia, apa saja, tentu ada hal ikhwalnya lah kalau melalui dia itu, mau ke Jeddah, mau ke Taif, mau macam-macam ya. Kalau melalui dia bisa keluarin tasrihnya itu. Tapi kalau tidak, dan kemudian dia tahu di belakang, dia akan laporkan itu ada pelanggaran. Itu lanjut. Nah ini sebaliknya, yang 13 ini sebaliknya tadi yang tanggal 14 Dzulhijjah ya, ini qoblal wukuf itu tanggal 5 Dzulhijjah, karena sering jamaah itu menunda-nunda keberangkatan ke Mekahnya karena ingin menikmati tanggal 6-7 yang longgar di Madinah itu. Nah lalu kemudian nomor 14 terkait dengan penyediaan konsumsi, ini karena banyak sekali terjadi penyediaan konsumsi yang kemudian berakibat pada 1-2 orang, mungkin lebih juga banyak yang menderita, ada diare dan lain sebagainya. Nah, kalau itu disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berizin, maka pemerintah tentu akan sulit untuk memberikan sanksi dan mendeteksi itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian harus melalui perusahaan yang berizin. Ya, kalau terjadi apa-apa, nah perusahaan itu bisa dimintai pertanggungjawaban, bisa dideteksi lah kira-kira begitu. Ini yang penting sekali nomor 15 ya. Penempatan jemaah di Mina itu sesuai dengan daya tampung lokasi. Selebihnya di area perluasan. Ini sampai hari ini masih menyisakan problem ya. Problem yang pertama bahwa space di Mina dengan jumlah kuota kita ya 221.000 itu setiap jamaah hanya mendapatkan 0,8 meter atau 80 cm per jamaah. Jadi kalau itu sempit di Mina ya memang karena setiap orang hanya mendapatkan segitu. Itu sudah ditambah dengan perluasan atau orang menyebutnya Mina Jadid, tapi kalau orang Arab menyebutnya itu Mantiqatul Dzil, daerah bayang-bayang yang berada di Musdalifah itu. Jadi ada maktab 1 sampai dengan maktab 9 atau kira-kira 26.000 jemaah lah ya. Itu berada di daerah Musdalifah itu, di Mantiqatul Dzil. Jadi kalau tanggal 9 malam tanggal 10 itu, mereka dari Arafah langsung dibawa ke tenda, maktab 1 sampai ke 9, untuk mabit di Musdalifah, di tendanya dia. Begitu terbit fajar pagi-pagi, di tempat yang sama, dia sudah di Mina, gitu, nggak kemana-mana. Nah ini yang kedua kan problem soal syar'inya. Sudah banyak kajian, sudah banyak mudzakarah dilaksanakan baik di tanah air maupun di tanah suci, dan Arab Saudi, para mufti di Arab Saudi menyatakan bahwa itu sah dan seterusnya. Tetapi ketika kita minta untuk plangnya itu dicopot, mereka tidak mau gitu. Karena katanya itu untuk pihak Arab Saudi kemudian membatalkan. Ini langkah apa yang bisa dilakukan oleh kita? Itu terkait dengan jamaah yang bermalam di Arab Saudi. Kemudian yang terkait dengan masa pandemi, bagaimana pelayanan haji di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Kemudian di Arab Saudi sendiri kemudian membatalkan sepihak, sama dengan pertanyaan yang tadi. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana kemudian bagi jamaah saya yang usianya sudah di atas rata-rata 50 tahun untuk di masa pandemi seperti ini. Untuk itu dulu Pak Dir, terkait dengan masa pandemi, kalau bisa saya akumulasi dari pertanyaan peserta karena banyak ini. Kemudian nanti terkait ada lagi terkait dengan ketentuan teknis ID card maupun visa maupun paspor dan lain sebagainya. Mohon izin Pak Dir, kita 3 dulu bisa jawab Pak Dir. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan jemaah nginap di bandara, ini jemaah apa nih? Jemaah reguler, jemaah selain itu? Jemaah reguler maupun jemaah plus.
Kalau jemaah reguler sampai saat ini belum ada yang nginep di bandara itu. Yang plus ini Pak, yang plus ternyata ini. Kalau plus saya tidak berkompeten untuk jawab itu ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu dengan direktur, dengan direkturnya. Baik. Lalu haji pandemi. Ya, haji pandemi ini oke lah dimulai dari tahun 2020. Jadi 2020 itu kita sudah mendapatkan kuota 221. Itu berdasarkan MOU tanggal 2 Desember 2019. Lalu kemudian di Februari 2020, tepatnya 27 Februari, itu Arab Saudi menghentikan seluruh penerbangan internasional sampai dengan musim haji. Nah, kami kebetulan bagian dari yang kena suspend itu, jadi sudah dari Saudi tapi nggak bisa pulang itu ya, kami ada di sana itu. Nah, lalu kemudian kita tetap bekerja untuk menyiapkan haji di 2020. Pelunasan sudah dilaksanakan, sewa hotel, konsumsi, transportasi sudah kita laksanakan, kemudian pengkloteran juga sudah mulai kita buat. Sampai dengan menjelang Ramadan, itu tidak ada pergerakan apapun di Arab Saudi. Karena memang pandemi di Arab Saudi juga terus meningkat pada waktu itu. Nah, lalu kemudian Arab Saudi bikin edaran supaya seluruh kontrak-kontrak yang sudah dilakukan di Arab Saudi itu jangan dibayar dulu, dan alhamdulillah kita belum bayar 1 real pun, sehingga kita selamat dari itulah, kira-kira begitu. Nah, ketika kemudian sudah sampai di akhir Ramadan, kita lalu kemudian sampaikan kepada pimpinan bahwa kalau ada keputusan setelah Ramadan, maka kami nggak akan sanggup menyiapkan segala sesuatunya, kecuali kalau hanya untuk 100-200 orang atau maksimal 1.000 orang kita siapkan. Tapi kalau untuk seluruh kuota Indonesia yang kita siapkan, kalau kemudian pengumuman jadinya itu setelah Lebaran, maka kita tidak sanggup. Karena banyak sekali harus kita siapkan, dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Jeddah, sampai ke Madinah, dan seterusnya. Nah ini ternyata juga Arab Saudi itu menunggu keputusan Indonesia itu mau gimana gitu. Yuk, kita nggak sanggup lah. Ya kalau gitu umumkan saja. Akhirnya kemudian dia juga mengumumkan nggak jadinya itu. Karena memang dia juga nggak sanggup juga kalau dengan kita mitigasi itu, kalau dengan protokol kesehatan. Jadi yang bangsa cuci tangan, kemudian masker, oke lah itu bisa disiapkan. Tetapi ketika social distancing, asrama haji kita di seluruh Indonesia itu tidak sanggup untuk menampung jemaah haji yang setiap hari harus dikarantina sampai 14 hari. Yang sederhana Jakarta saja, Jakarta ini atau Bekasi ya. Bekasi itu per hari dia harus memberangkatkan 4 kloter. Maka selama 14 hari itu harus menampung 4 kali 14 hari. Karena baru hari ke-15 itu kloter pertama diberangkatkan. Dan itu harus menyiapkan tempat untuk social distancing yang tadinya 4 orang hanya menjadi 2 orang. Maka seluruh hotel di Bekasi ini setelah kita hitung nggak cukup untuk menampung itu. Nah itu semua kita sampaikan, termasuk juga kebutuhan biaya. Kita butuh sabun cuci tangan itu untuk seluruh embarkasi dari Aceh sampai ke Lombok. Itu berapa tangki yang harus kita siapkan sudah kita hitung. Hand sanitizer berapa botol yang harus kita siapkan, masker berapa yang harus kita siapkan, disinfektan berapa yang harus kita siapkan. Lalu kalau ada terjadi 1-2 orang yang kemudian positif, itu cara trackingnya bagaimana? Satu asrama itu. Nah, ini luar biasa. Ini semua kita sampaikan. Nah, dan ya akhirnya kemudian walhasil tidak ada haji di 2020 lah. Itu sudah lewat sudah kita. Nah, lalu kemudian yang ke depan seperti apa? Nah, ke depan ini kita sedang kemarin kita sudah bulan Desember kemarin kita sudah ke Arab Saudi, ke Kementerian Haji. Dan mereka sedang juga menyiapkan berbagai skenario. Mereka juga tidak mungkin untuk tidak ada haji lagi, karena secara ekonomi itu Mekah Madinah betul-betul mati. Itu perusahaan yang belum dikar luar biasa banyaknya karena tidak dapat membayar gaji, tidak membayar macam-macam. Hotel yang biasanya sepanjang lapangan, hal-hal ataupun kasus-kasus, problem-problem yang kita alami selama kita melaksanakan bimbingan untuk jamaah haji. Untuk itu mohon izin Pak Dir, melalui chat ini banyak sekali
pegawai dan lain sebagainya. Nah tentu ini Saudi punya kepentingan untuk menghidupkan kembali ini. Mereka sedang menyusun skenario itu, lalu tiba-tiba ada varian baru di London dan hari ini katanya di Jepang. Nah di Saudi ini sekarang mikir-mikir lagi. Nah kemarin kita ketemu dengan Pak Dubes Arab Saudi yang di Jakarta. Nah, beliau akan melakukan koordinasi lagi dengan Kementerian Haji di Arab Saudi. Mudah-mudahan di waktu ke depan ini sudah ada tanda-tanda lah. Mudah-mudahan ada haji gitu ya. Nah terkait dengan usia ini kan usia darurat ya. Ini tentu bahwa Arab Saudi ketika membatasi usia itu sudah melakukan berbagai kajian dan lain sebagainya. Tapi ini hanya sementara saja. Tapi sesungguhnya kan tidak dibatasi, tidak ada batasan apa-apa. Nah ini juga terkait dengan usia ini kita jadikan satu dasar mitigasi. Andai kata nanti haji 2021 masih menggunakan patokan itu maksimal hanya 50 tahun, maka yang bisa berangkat dari calon jemaah yang ada di 2020 hanya 58.000 yang tadi saya sampaikan. Dari 221 itu hanya 58.000 yang bisa diberangkatkan. Nah ini belum nanti problem lain yang akan kita hadapi, itu gaduhnya akan luar biasa Pak. Jadi bayangkan kalau ada suami istri, suaminya 52 tahun, istrinya 48 tahun, istrinya berangkat, suaminya tidak. Orang tua 80 tahun yang didampingi oleh anaknya 40 tahun, yang anaknya mau mendampingi justru berangkat, yang mau didampingi malah nggak bisa berangkat. Ini kalau 1-2 sih masih bisa, tapi kalau kemudian itu seluruh Indonesia seperti itu, betapa gaduhnya itu, memisahkan itu, luar biasa. Memilih jamaah saja udah mumet itu. Nah belum lagi kalau kemudian mitigasinya itu ada kriteria tentang kesehatan. Jadi meskipun usia di bawah 50, kalau dia mengidap penyakit-penyakit kronis, al-amrod al-muzmin, maka juga tidak bisa diberangkatkan. Wah tambah rumit lagi itu. 30 tahun, 35 tahun nggak bisa berangkat, tambah rumit lagi. Nah ini bagian dari mitigasi kita yang sampai hari ini masih terus kita bicarakan dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, meskipun juga problemnya tidak sedikit vaksin ini, vaksin yang sekarang hari ini mulai akan diluncurkan itu, menurut edaran dari Dirjen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, tidak bisa divaksinkan kepada sekian kriteria orang. Yang ISPA, yang jantung, yang paru, dan itu adalah kriteria 60% jamaah kita. Jadi luar biasa sekali memang. Mudah-mudahan Allah segera angkat COVID ini dan kita bisa kembali hidup normal dan jamaah kita bisa berangkat seperti biasa. Mungkin itu kira-kira Bu.